Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun lalu tepat di suasana seperti ini juga saya seingat saya juga ada di sini ya. Jadi senang sekali kembali bisa bertemu di hari terakhir 2024. Saya akan share slide saya. Baik, ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2024 dan tema besar kita masih Jesus is an irreplaceable person, dan pada malam ini saya akan membawakan tema tutup tahun Ebenezer. Sebetulnya cukup sering dalam ibadah tutup tahun diambil tema ini, tapi saya yakin firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saya yakin pada malam ini kita akan mendapatkan firman hidup yang menjadi makanan bagi roh kita dan membangun kehidupan iman kita. Amin. Ini adalah nats pembimbing kita. Seperti biasa, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita ucapkan bersama, kita deklarasikan bersama 1 Samuel 7 ayat 12. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mesbah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Luar biasa pertolongan Tuhan. Kalau tadi saya mendengar kesaksian dari Ibu Susi, dari Ibu Kakak Maria, dari Pastor Rio sendiri, luar biasa. Saya juga mengikuti betapa pekerjaan Tuhan luar biasa ya di Gesim Bali ini. Luar biasa Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kita mulai seperti biasa ya, saya selalu dengan sistematika what, why, how, supaya saya gak ngelantur kemana-mana. Kita mulai dari what. Apa sih Ebenezer? Ebenezer itu saya dapat di 2 part dari Samuel. Di Samuel 4 dan di Samuel 7. 1 Samuel 4, 1 Samuel 7. Di 1 Samuel 4, Ebenezer itu disebut sebagai nama tempat. Nanti kita akan lihat ayatnya. Sedangkan di 1 Samuel 7, Ebenezer itu disebut sebagai nama batu. Nanti kita akan baca ayatnya ya. Dan artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita memang merasa ini sangat pas untuk menutup tahun ini. Kita katakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kita yakin sesudah nanti melewati 2025 pun kita akan mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Kita mulai dari bagian pertama. Saya sebut itu episode 1. Nanti yang 1 Samuel 7 episode 2. Episode 1 kita baca 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersaut-sautan supaya nggak ngantuk ya. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap. Saya mulai dari ayat 1. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran hebat, terpukullah orang Israel pada Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka melakukan dari sana tabut perjanjian Tuhan yang bersemayam di atas tanah Kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana tabut perjanjian Allah. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu,
Filistin, sebab kata mereka, Tuhan mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini. Dia dan juga Allah yang telah mengajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tuduhan di padang gurun. Kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari negara Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ya, kita baru baca adalah peperangan dari dua musuh bebuyutan, Israel dan Filistin. Ini kalau kita baca sepanjang sejarah di Samuel, kitab Raja-Raja, kitab Tawarikh, itu berkali-kali pertempuran antara Israel dan Filistin. Kenapa sebetulnya? Apa latar belakangnya? Ketika Musa membawa bangsa Israel dari Mesir sampai ke depan Kanaan, kemudian Yosua melanjutkan membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan, mereka ternyata tidak menghabiskan sama sekali penduduk asli Kanaan, sehingga akhirnya tentu Tuhan marah. Orang-orang bangsa-bangsa yang masih tersisa itu akhirnya menjadi ujian bagi mereka. Kalau kita baca di Hakim-Hakim 2 ayat 10-11, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, ini adalah orang Israel yang tadinya merasakan keluar dari Mesir, merasakan berbagai pertolongan Tuhan di padang gurun, semua sudah waktunya memang sudah habis. Orang kan nggak ada habisnya ya, pasti ada saatnya orang meninggal. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu ayat 11, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi sesudah mereka masuk di tanah perjanjian, menikmati tanah perjanjian itu kan tanah yang kaya, hidupnya nyaman. Mereka menikmati berkat Tuhan, tapi ternyata mereka karena masih ada sisa-sisa bangsa asli yang masih hidup, mereka ikut-ikutan menyembah berhala. Mereka beribadah kepada para Baal. Itu pasti menyakiti hati Tuhan, karena itu melanggar Taurat pertama dan kedua. Mereka pasti itu menyakiti hati Tuhan. Maka sepanjang hakim-hakim, kalau Bapak Rohanis dan saya juga selalu disarankan, saya selalu menyarankan murid-murid saya juga, baca Alkitab urut dari awal sampai akhir biar kita tahu semua apa yang ada di dalam Alkitab itu. Maka kalau kita baca Hakim-Hakim, kita akan melihat orang-orang sekitar bangsa Israel yang Tuhan pakai bolak-balik untuk menghajar bangsa Israel di kala mereka meninggalkan Tuhan, beribadah kepada para Baal. Orang Aram, orang Moab, orang Filistin, orang Kanaan, orang Midian, orang Amon, itu semua memang sengaja Tuhan suruh untuk menghajar orang Israel karena orang Israel meninggalkan Tuhan, dan termasuk Filistin yang sekarang sedang kita baca. Makanya bolak-balik Filistin itu menjadi musuh bebuyutan orang Israel. Sebetulnya Tuhan pakai untuk menghajar orang Israel karena mereka meninggalkan Tuhan. Nah, dalam episode 1 ini yang tadi kita baca, Israel kalahkan. Kekalahan besar, mula-mula hanya 4.000, lalu dibawa tabut, malah 30.000. Kekalahan besar-besaran terjadi. Orang Israel kan, ya kok kalah? Kenapa Israel kalah? Kalau pemikiran dari orang tua-tua Israel bilang gini, karena kita nggak bawa tabut, ayo sekarang kita bawa tabut. Tabut perjanjian itu ketika di zaman Musa, di zaman pembuatan kemah perjanjian, memang itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan. Banyak orang yang menganggap simbol-simbol itu sebagai Tuhan. Bukan Tuhan. Saya pernah punya pasien kalau saya setiap kali visit, di tempat tidurnya samping bantalnya ada Alkitab.
Tiap kali saya visit ada Alkitab di situ, nggak pernah berubah posisi. Berarti saya pikir itu Alkitab kagak dibaca, cuma ditaruh doang simbol. Mereka pikir itulah Tuhan. No. Saya pernah punya pasien pakai kalung salib gede, tapi pasien saya itu bertato, sakitnya HIV. Kebayangkan hidupnya kayak apa? Tapi dia bawa salib, dia pikir itu dia bawa pelindung. Tidak, Tuhan tidak sama dengan simbol-simbol. Bangsa Israel sedang meninggalkan Tuhan. Tabut gak ada gunanya mereka bawa-bawa. Di ayat 3 tadi kita sudah baca, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang ke tengah-tengah kita, melepaskan kita dari tangan musuh kita. Yang bikin Tuhan datang bukan bawa-bawa tabut, yang bikin Tuhan datang bukan bawa-bawa Alkitab, yang bikin Tuhan datang bukan bawa-bawa kalung salib, bukan. Tapi datang kepada Tuhan, terima firman-Nya. Sedangkan bangsa Israel sedang menyembah berhala, sedang membelakangi Tuhan. Maka tidak ada gunanya tabut datang tetap kalah. Kekalahan besar terjadi. Kalau kita buka di Hakim-Hakim yang tadi, ayat 11 paling terakhir, karena mereka beribadah kepada para Baal itulah, maka Tuhan mengizinkan musuh mengalahkan mereka. Di Hakim-Hakim, masih Hakim-Hakim 2, tapi ayat 20-22 kita baca Tuhan berfirman begini, maka aku tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ada, tadi saya katakan kan, tidak semua dihabiskan, ada yang beberapa bangsa yang tetap tinggal. Tuhan udah nggak mau, Tuhan maunya semuanya dihabiskan. Tapi bangsa Israel tidak menghabiskan. Maka Tuhan bilang, oke, biar mereka di situ. Nanti mereka yang akan menghajar bangsa Israel kalau bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Dan ternyata kalau kita baca sepanjang Hakim-Hakim, Raja-Raja, Samuel, Tawarikh, bangsa Israel bolak-balik meninggalkan Tuhan. Luar biasa memang bangsa yang tegar tengkuk ini. Jangan sampai kita mencontoh kehidupan mereka. Bangsa Israel saat itu menganggap karena tidak bawa tabutlah mereka kalah. Padahal sebetulnya kekalahan mereka adalah karena mereka tidak punya firman, mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Sudut pandang yang berbeda, tindakan berbeda, hasilnya berbeda. Pastikan kita punya sudut pandang yang sama dengan Allah. Yang kita butuh adalah firman yang tiap-tiap hari harus datang agar kita terus terhubung dengan surga. Amin. Yohanes 15 ayat 4a, ini salah satu kalau Astorio kasih permodulan ke murid-murid saya selalu keluar nih ayat nih ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu yang akan membuat kita terus mengalami kemenangan. Amin. Bukan simbol-simbol, bukan Alkitabnya, bukan kalung salibnya, tapi firman-Nya. Amin. Kita di tahun 2024, mari kita merenungkan setahun ke belakang. Apakah kita pernah kalah? Ya nggak pernah. Emangnya kita ada Filistin datang, kalah sama siapa? Belanda aja udah nggak nyerang kita lagi kok. Kita mau kalah dari mana? Musuh kita siapa sih? Ini pengajaran Bapak Rohani. Musuh kita 3: kedagingan, dunia, dan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Ingat-ingat sepanjang 2024, pernah kalah nggak kita dengan kedagingan? Roma 8 ayat 7a berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan firman. Itu musuh kita yang pertama. Musuh kita yang kedua, dunia. Yakobus berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Musuh kita yang pertama kedagingan kita, musuh kita yang kedua dunia, dan musuh kita yang ketiga roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 3 itu musuh kita.
Apakah sepanjang 2024 kita pernah kalah? Kita pernah mengikuti, aduh saya pengen marah dan saya betul marah. Aduh saya mau bohong dan saya betul bohong. Aduh saya mau memaki dan saya betul mengeluarkan makian. Itu kalah. Itu namanya kalah. Kalau sudah pernah kalah. Oke, kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel juga sudah pernah kalah kan? Tapi 20 tahun kemudian. Jadi episode pertama tadi 1 Samuel 4 tadi, bangsa Israel masih di bawah kepemimpinan tertingginya Imam Eli. Samuel masih kecil waktu itu. 20 tahun kemudian Imam Eli kan sudah tewas. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Samuel. Perang lagi dengan Filistin. Kita lihat ceritanya di 1 Samuel 7, 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya, bersaut-sautan lagi ya. Saya dari ayat 9, Bapak Ibu Saudara, ayat 10 dan seterusnya. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menuntut dengan bunyi yang hebat atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, memukul mereka kalah sampai ke hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Desa. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Beda ya kisah episode pertama dan episode kedua. Yang pertama tadi sad ending, yang kedua happy ending. Kenapa Israel menang di episode kedua? Kalau kita baca di 1 Samuel 7 ayat 3, berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkan para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu. Tujukan hatimu kepada Tuhan, beribadah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bertobat dan berbalik. Kamu harus berbalik kepada Tuhan. Itu kunci yang membuat bangsa Israel di episode kedua ini menang, mengalahkan orang Filistin. Dan kalau kita lihat di 1 Samuel 7 ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Kalimat berikutnya ini luar biasa. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin, mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah. Siapa yang mengacaukan dan mengalahkan orang Filistin? Tuhan. Bukan karena kehebatan orang Israel. Tuhan mengguntur, mengacaukan mereka. Cerita seperti ini bahwa Tuhan yang bekerja, bangsa Israel sebetulnya diem aja. Ini sudah kita ikuti, sudah pernah kita baca ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberawi. Ketika itu ada di Keluaran 14 ayat 14, ini pernah saya sharingkan. Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan ini pun terjadi. Bangsa Israel lewat di tanah yang kering, kemudian pasukan Mesir menyusul, tertutup saja dinding tembok laut yang tadinya tersibak untuk orang Israel, mati semua. Itu Tuhan. Bangsa Israel kan gak bikin apa-apa. Tuhan yang bekerja melawan musuh-musuhnya kalau memang bangsa Israel sedang tunduk pada perintah. Cerita-cerita yang pertempuran tidak seimbang, sehingga jelas-jelas ini Tuhan yang bekerja. Ini banyak kita baca di sejarah Israel. Kalau kita baca sepanjang, makanya Alkitab itu baca dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu, baca lagi, kita akan lihat luar biasa. Di pertemuan Daud dan Goliat itu sama sekali nggak seimbang. Tapi yang menang Daud kan? Di pertempuran Gideon dan melawan Midian, hanya dengan 300 orang, hanya
bawa sangkakala dan obor, tapi Midian kalah. Ya. Jelas yang mengalahkan itu bukan orang Israel yang 300 itu, jelas Tuhan. Amin. Waktu mereka meruntuhkan Yeriko, mereka cuma ngapain? Cuma berputar keliling sambil tiup-tiup trompet kan? Tapi Tuhan yang menghancurkan dan mengalahkan Yeriko. Dalam banyak kejadian kita akan terkagum dengan bagaimana pekerjaan Tuhan. Iya. Dan itu pun kita akan alami dalam hidup kita kalau kita terus bergantung kepada Tuhan. Seperti kesaksian tadi. Amin. Amin. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Itu Tuhan katakan. Aku Tuhan yang berperang untuk kamu. Amin. Kenapa menang di episode kedua? Coba kita ingat-ingat hidup kita setahun ke belakang. Berapa kali kita menang melawan kedagingan kita? Berapa kali kita pengen marah, tapi firman bilang jangan marah. Saya selaraskan pikiran dan perasaan saya dengan firman, saya menang. Saya mau memaki, firman bilang tidak boleh memaki. Maka saya selaraskan keinginan saya dengan firman, saya tidak jadi memaki. Berapa kali kita menang melawan kedagingan, melawan dunia. Teman-teman saya kan guru, saya lihat murid-murid saya sehari-hari. Teman-teman di kanan kiri kalau ujian nyontek semua. Dunia mengajak kita untuk ikut dunia, tapi kita bilang tidak. Anak Tuhan gak boleh nyontek. Berapa kali kita menang selama tahun 2024? Kalau kita pernah kalah, kalau kita pernah menang, jadikan ini semua ingat-ingatan untuk 2025. Kita harus menjadi pemenang, melawan kedagingan, melawan dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Jadilah pemenang. Pemenang itu bukan menang undian, bukan menang naik gaji, bukan. Menang melawan 3 hal ini. Why? Mengapa Ebenezer? Kenapa sampai di sini Tuhan terus menolong kita? Karena ada amazing grace. Ini yang kita dengar kemarin hari Minggu, dan nanti hari Minggu lagi Bapak Rohani akan lanjutkan. Di Jakarta pun Bapak Rohani sudah menyampaikan luar biasa tentang amazing grace. Bahwa Tuhan sesudah menciptakan kita, Dia terus memelihara. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Kita kemarin hari Minggu, inti ayat-ayat utama untuk mengatakan ada amazing grace adalah Yohanes 3 ayat 16, dan kita kemarin sudah sepakat semua hafal kan? Saya ajak kita untuk menghafalkan lagi Yohanes 3 ayat 16. Saya tutup. Mari berdiri. Ucapkan dengan lantang Yohanes 3 ayat 16. Buktikan bahwa kita hafal. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyatakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Rohani, ini slide Bapak Rohani kemarin. Grace, anugerah, ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Anugerah umum semua orang alami. Matahari, oksigen. Tadi Ibu Susi bicara tentang oksigen. Saya bersyukur saya bisa bernafas, nggak perlu beli oksigen. Itu Tuhan berikan. Keberhasilan, kepandaian. Tapi kepada kita, selain itu Tuhan berikan anugerah khusus. Dan anugerah khusus itu yang akan membuat kita berjalan menuju eternal life, kehidupan kekal bersama-sama Allah di sorga. Sedangkan orang-orang yang hanya di bawah anugerah umum, walaupun hidupnya berhasil, mereka tetap berjalan di bawah kutuk. Mereka tetap berjalan menuju pada kematian kekal yang tadinya disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi ternyata Bapak Rohani bilang banyak juga yang mau ikut ke sana. Kita pasti tidak ada, di sini pasti tidak ada yang berada hanya anugerah umum. Jangan mau hanya di bawah anugerah umum.
pastikan kita semua yang ada di sini sudah berada di bawah anugerah khusus. Yesus Kristus yang kita baru peringati kelahirannya adalah anugerah Allah yang luar biasa. Jangan sekali-kali kita sepelekan anugerah Tuhan. Jangan sekali-kali kita anggap ringan pengorbanannya yang luar biasa itu, sehingga kita lalu hidup seenaknya. Jangan sekali-kali. Kita harus selalu menyadari kita harus hidup berkenan kepada Tuhan karena kita menghargai anugerah. Amin. Saya manggil anak saya Talita. Saya mau minta Talita menyanyikan lagu Amazing Grace. Silakan sayang. Sudah lama Mama nggak dengar Talita nyanyi loh. Sambil kita renungkan lagu ini, kita mengucap syukur sama Tuhan. Silakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nyanyikan dengan setengah suara. Saya mau mengajak kita semua yang ada di sini. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang masih belum yakin sudah berada di bawah anugerah khusus itu, jangan tunda lagi. Ini hari terakhir di 2024. Kita harus punya kepastian bahwa kita sudah ada di bawah anugerah khusus. Kalau ada yang masih ragu, taruh tangan di dada dan katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Aku mau buka pintu hatiku. Aku mau terima Engkau sebagai juru selamatku dan sebagai Tuhanku. Aku mau mengakui dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni aku. Kuasai tahta hatiku. Jadikan aku sebagai pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Pastikan kita berada dalam anugerah khusus. Dan mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur kita semua yang sudah berada di dalam anugerah khusus. Kita sama-sama nyanyikan lagu Amazing Grace ini dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Jangan remehkan. Amazing Grace, how sweet. Mari kita berdiri, kita katakan, Tuhan, aku menghargai sungguh anugerah-Mu. Aku tidak mau hidup seenakku saja. Aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh ikut firman-Mu. Sudah sungguh-sungguh berkorban untuk kami. Katakan, was blind but now I see. Was blind but now I see. Terima kasih Talita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. How? Tadi sudah what, why, sekarang how. Bagaimana untuk mendapatkan Ebenezer dalam hidup kita? Bangsa Israel di episode pertama kan kalah.
Di episode kedua kan menang. Apa yang membuat mereka menang? Mereka bertobat dan berbalik. Saya mau menggarisbawahi kata berbalik. Karena bertobat itu bukan sekedar cuti berbuat dosa. Saya pemarah, saya bertobat, saya nggak marah lagi. Itu cuma cuti. Nanti ada masalah marah lagi. Saya bertobat, saya nggak memaki-maki, saya berhenti maki-maki. Itu cuma cuti. Nanti ada sesuatu memaki keluar lagi. Harus berbalik. Kita lihat ayat yang pertama. Ini adalah Mazmur 1 ini oleh Bapak Rohani di sepanjang November selama 5 kali sharing kalau saya nggak salah. Digali dengan sangat dalam bagi kami. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Untuk ayat 1, kalau kita bilang oke, saya bertobat, maka kita akan berhenti berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita akan berhenti berdiri di jalan orang berdosa. Kita akan berhenti duduk dalam kumpulan pencemooh. Apakah itu cukup? Tidak. Itu namanya cuti. Cuti berbuat dosa. Karena ada ayat 2-nya yang berkata tetapi. Bapak Rohani dalam 1 kali hari Minggu memberi khotbah berjudul tetapi. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan kita? Apa yang menjadi kesukaan Marni? Apa yang menjadi kesukaan Ibu Susi? Apa yang menjadi kesukaan Arya? Kesukaan. Kalau cari tempat makan, kesukaan Arya itu sushi. Bukan Bu Susi ya. Sushi makanan Jepang itu. Jadi kalau kita lagi makan ke sushi saya nggak sebut merek. Itu pesanannya pasti banyak banget, seperti orang lapar mata. Senang karena kalau Talita dia suka sekali rumah makan Belanda di Jandik. Saya nggak sebut nama, saya nggak sebut merek ya. Jadi kemarin kita ke sana, mereka mesen makanan banyak banget. Pofurcesnya, aduh enaknya. Kesukaan. Kalau kita punya kesukaan kepada firman, seperti rasanya seperti itu. Ada setiap kali jam kita mau ketemu firman, ada kesukaan. Bukan hanya berhenti berbuat dosa, tapi berbalik kesukaan kita firman Tuhan dan renungkan Taurat itu siang dan malam. Ada kata tetapi, tetapi. Kalau kita tidak merenungkan, lupa. Tadi pagi kalau kita mau persiapan ibadah minggu dengan Pastor Jerry selalu tanya, tadi pagi baca apa? Tadi pagi baca apa? Ada yang buru-buru buka lagi, apa tadi ya? Lupa. Kalau kita baca, renungkan setiap sepanjang hari, apa yang kita alami, kita kaitkan dengan yang tadi kita baca. Saya dokter, saya praktek, saya pernah punya pasien kena kanker, dia nangis-nangis, dokter saya ini aktif melayani Tuhan tiap hari ke gereja, kenapa saya kena kanker? Saya tadi pagi merenungkan Roma 8 ayat 28, maka saya langsung bilang, Ibu tahu Roma 8 ayat 28, mari kita buka. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah bagi semua orang? Tidak. Ada lanjutannya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Pastikan ibu mengasihi Dia. Oh, saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah. Sampaikan. Beberapa kali pasien saya bilang ini, dokter, setiap saya meninggalkan ruangan dokter, saya sejahtera, bahagia karena firman. Bukan saya, Bu, firman yang datang itulah yang mengangkat apa yang tadinya membuat dia tertekan. Firman itu yang kita renungkan. Kita renungkan, maka dia akan begitu mudah kita lepaskan kepada orang yang membutuhkan. Maka itu harus menjadi kesukaan.
kesukaan. Pertama. Sekarang yang kedua. Mazmur 34 ayat 15. Ini kita pasti sering baca ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sepertinya biasa aja kan? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Biasa banget. Lalu kita bilang gini, saya nggak melakukan yang jahat kok. Apa sih yang jahat? Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini kan semua perbuatan daging ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Kan saya nggak melakukan itu semua. Tapi masih ada di bawahnya apa dan sebagainya. Masih banyak. Dosa itu nggak satu Alkitab mungkin kalau ditulis namanya dosa mungkin penuh, mungkin kurang, ada dan sebagainya. Kalau mahasiswa nyontek kan nggak ada di Alkitab dilarang nyontek, tapi itu dosa. Bicara kotor, berbohong, di Galatia 5:19 itu kan nggak ada tulisan bohong, tapi berbohong itu kan dosa. Dari pengajaran Bapak Rohani, dosa adalah penolakan terhadap anugerah Allah. Anugerah Allah datang, kita menolak, itu dosa. Dan tadi firman berkata, jauhilah yang jahat. Oke, saya jauhi yang jahat. Dan lakukanlah yang baik. Oke, saya lakukan yang baik. Ada pengemis, saya kasih uang. Baik kan? Saya lakukan yang baik. Kalau saya ada di kendaraan umum, ada ibu-ibu bawa anak, saya kasih tempat. Lakukan yang baik. Saya sudah lakukan. Apakah yang baik itu yang Tuhan mau? Mari kita belajar dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan maunya kita melakukan pekerjaan baik, tapi yang baik yang mana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya undang singers, ini ada lagunya. Saya suka sekali ayat ini. Dan waktu saya sekolah minggu, saya diajarin lagu ini. Tapi saya nggak pernah dengar lagi lagu ini dinyanyikan. Tadi Bu Susi bilang, itu lagu lama dokter. Iya, waktu saya sekolah minggu, kurang lama apa lagi waktu saya sekolah minggu. Kita singkat akan menyanyikan satu kali, habis itu kita nyanyi bersama-sama. Ini lagu gampang, lagu sekolah minggu. Oke. Siapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Ia mau supaya kita hidup. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Saya kira Papi tahu lagu ini ya. Ini lagu dari I3 kalau nggak salah. Kalau tahu berarti kita aman. Ada yang bantu kita menyanyi. Oke, kita berdiri, kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ini belum pernah dinyanyikan di Gesim, belum pernah dinyanyikan di Oke. Ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya
lagunya, tapi memang mau hidup pada rencana yang Tuhan sudah buat, mari tetap berdiri. Mari kita sungguh-sungguh bilang kepada Tuhan, Tuhan, hati kami mau mengatakan kepadamu bahwa kami sadar, kami sepakat dengan firman bahwa Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kami. Amin. Melakukan perbuatan baik yang sesuai rencana Tuhan, bukan yang dari hikmat kami sendiri, tapi yang dari hikmat Tuhan. Dari firman yang Tuhan taruh di hati kami bisa melihat apa yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan untuk bisa melihat. Tolong kami Bapa, setiap kali firman datang, tiap hari, tiap kali firman datang, kami boleh bertambah celik dan bertambah celik dan bertambah tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan, agar kami bisa hidup dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, kita lanjut. Yang ketiga, ini ayat saya dapat sebetulnya dari Pastor Pierre waktu baru masuk GISIM sebetulnya. Waktu itu kita komsel, dia menjelaskan ayat ini. Mula-mula saya, ini biasa aja ayatnya, tapi kemudian semakin saya perhatikan, semakin saya sadar artinya berbalik. Orang yang mencuri, Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Itu namanya, kalau orang yang mencuri nggak mencuri lagi, namanya apa? Cuti mencuri. Orang yang mencuri, janganlah ia cuti mencuri saja, tapi ia bekerja keras dengan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya bisa membagikan kepada orang yang berkekurangan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi sebaliknya, ini namanya berbalik. Tangan kita bekerja keras supaya bisa memberi. Dulu saya pelit memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya perpuluhan saya kasih, mama saya ngajarin. Persembahan mingguan saya kasih, mama saya ngajarin. Tapi itu aja. Kalau ada yang minta lagi untuk pembangunan gereja, pekerjaan misi, aduh cari uang kan susah. Tapi sejak saya masuk di sini, saya dimuridkan oleh Bapak Rohani. Saya melihat bahwa Tuhan memberkati saya. Itu namanya berbalik. Iya. Tuhan memberkati saya untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan saya sungguh saksikan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, berilah kepada mereka diberi. Firman-Nya, dalam Malaikha 3 ayat 10. Lihatlah apa aku tidak membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau. Tuhan tidak pernah kekurangan berkat untuk memberkati kita. Amin saudara. 4. Tentang Zakheus. Tadi saya ngobrol Zakheus sama 2 anak sekolah minggu. Saya pengen si kecil yang 2 orang nih maju. Ayo sini sayang. Jenny dan siapa, Anabel ya? Sini. Tadi mereka main tamborin, bagus ya Bapak Ibu ya. Pertama kalinya GISIM Bali ada tamborin loh. Ini sayang, anak sekolah minggu pasti tahu Zakheus. Zakheus itu siapa sayang? Coba. Memungut cukai. Pemungut cukai. Terus dia ngapain? Dia naik ke pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Kenapa dia harus naik pohon? Karena dia mau lihat Tuhan Yesus. Dia pendek. Lalu supaya bisa kelihatan dia naik pohon ya. Ya. Supaya bisa, ya. Mau ngajak pohon, betul. Tepuk tangan buat kedua anak kecil yang luar biasa ini. Zakheus itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang yang nggak disukai di Israel ya. Tapi ketika dia bertemu Yesus, dia bukan hanya berhenti memeras orang, tapi dia berbalik, dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku berikan kepada orang miskin. Kalau ada yang aku meras, aku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Bukan hanya berhenti, tapi berbalik dan melakukan hal yang sebaliknya. Itu yang namanya bertobat dan berbalik. Terakhir, Yohanes 4 ayat 39. Saya suka cerita tentang perempuan Samaria. Samaria itu adalah Israel Utara yang sudah campur baur dengan bangsa-bangsa sekitarnya, sehingga Israel Selatan yang murni Yehuda Yerusalem nggak ngakuin Samaria. Jadi mereka tidak mesra. Nah,
Tuhan Yesus ketika suatu saat kan kelewati Samaria, lalu dia minta ada perempuan Samaria, dia minta diambilin air. Itu awalnya. Kemudian terjadilah percakapan sampai kemudian perempuan Samaria itu menyadari ini bukan orang biasa. Dia tahu siapa aku dan dia punya air hidup. Sampai di situ saja, apakah perempuan Samaria itu berhenti? Oh Tuhan, berikan aku air hidup, terima kasih Tuhan, hidupku berubah, aku bertobat. Sampai di situ dia berhenti, tidak dia oke, sudah beres? No. Apa dia lakukan? Luar biasa loh perempuan Samaria ini. Dia pergi ke kampungnya dan dia membawa orang-orang kampungnya datang kepada Yesus. Kalau kita bertobat, salah satu bukti bahwa kita berbalik adalah kita mau bawa orang datang kepada Yesus. Makanya pada Yohanes 4 ayat 39 yang tadi kita baca, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Itu Samaria, Israel Utara. Di Israel Selatan, di Yehuda Yerusalem, orang malah menyalibkan Yesus kan. Tapi di Samaria malah karena kesaksian perempuan ini. Padahal perempuan ini belum ikut komsel loh. Bayangkan kalau dia ikut komsel lebih hebat lagi. Apalagi kalau bapak rohaninya Bapak Yosef, dia pasti akan lebih hebat lagi. Tapi dia bisa membawa orang-orang datang dan menjadi percaya. Itu namanya berbalik. Bukan hanya bertobat, tapi juga berbalik. Amin. Turn around, putar arah. Ayo semua bangkit berdiri. Bilang sama kanan kirimu, ayo putar arah dari ngadep sana, ayo putar arah, ngadep sebaliknya, putar arah. Silakan duduk saudara-saudara. Saya sampai pada kesimpulan. Kita sampai di akhir 2024 ini, kita katakan Ebenezer. Tuhan luar biasa. Tuhan sampai di sini tetap menyertai kita. Tapi kita harus melakukan apa? Satu, bertobat dan berbalik. Berbalik. Kedua, harus ada tetapi kesukaannya firman. Firman harus menjadi kesukaan. Dan ketiga, kita harus lakukan yang baik, yang sesuai dengan rencana Tuhan, bukan yang sesuai dengan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah datang. Aku percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan.